Amma ba'd. Para alim ulama dan seluruh sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Mari kita berusaha terus untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini. Mari kita selalu berjuang, berusaha di setiap waktu, di setiap keadaan, susah, senang, sakit maupun sehat, miskin maupun kaya, usahakan selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kehidupan dunia ini betul-betul kesenangan yang menipu. Jangan sampai kita tertipu. Banyak orang kaya tertipu, mati mendadak. Banyak orang sehat tertipu, mati mendadak walaupun keadaannya sehat. Banyak orang pangkat tertipu, sudah dikumpulkan harta dengan berbagai macam cara yang haram, setelah itu mati mendadak. Orang-orang yang punya kekayaan banyak juga banyak yang tertipu. Karena apa? Karena tidak mau taat kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mau tunduk kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mudah diombang-ambingkan, mudah disesatkan. Karena apa? Karena tidak punya pendirian. Apalagi di akhir zaman ini, Dajjal sudah sepertinya sifat-sifatnya sudah keluar. Dajjal itu kalau keluar membawa air dan api. Kalau yang ditawarkan api, kita harus pilih air. Kalau yang ditawarkan air, kita pilih api. Kalau api berarti itu air. Kalau air berarti itu api. Itu kalau Dajjal. Di zaman akhir ini banyak racun-racun dikatakan obat. Seolah-olah ini madu, padahal racun. Seolah-olah mau menyelamatkan, padahal mau merusak. Seolah-olah mau jadi badan keamanan, misalnya PBB, padahal mau menghancurkan, mau menguasai dunia, mau mengatur negaranya orang, mau membuat negara orang lain supaya miskin, supaya minta pertolongan dia, supaya hutang kepada dia, lantas diatur dengan aturan-aturannya. Ini supaya kita perhatikan. Banyak madu, banyak racun dikatakan madu. Jadi racun tapi dibungkus seolah-olah ini obat, seolah-olah ini kebaikan. Dan orang-orang banyak yang terpengaruh. Banyak yang terpengaruh. Memang orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak bisa dipercaya. Banyak perusakan-perusakan yang mereka nampakkan seolah-olah kebaikan. Jadi supaya kita hati-hati, supaya kita betul-betul berpegang kepada Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu sudah lengkap. Obatnya apa saja ada. Obatnya hati ada, obatnya penyakit ada. Bahkan di dalam Al-Quran ada tentang madu, penyembuh, obat. Kita harus yakin, kita pegang betul-betul ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala di akhir zaman ini. Kalau kita kepingin selamat, madu yang asli tapi. Kalau madu yang palsu bikin penyakit. Madu yang asli atau habatus sauda ada di dalam hadis Nabi. Ini untuk segala penyakit selain kematian. Fil habati saudai asyifa'un min kulli da'in illa sam. Kata Nabi Muhammad SAW. Di dalamnya terdapat obat untuk seluruh penyakit selain kematian. Habatus sauda. Kita berpegang kepada Al-Quran, kita berpegang kepada hadis. Insya Allah aman. Sudah ada semua di dalam Al-Quran. Tapi kalau kita tidak percaya sama Al-Quran, lantas kita percaya sama orang-orang kafir, ya akhirnya kita dirusak. Diberi obat-obat yang membuat badan lemes,
diberi obat-obat yang membuat badan rusak, supaya kalau perlu supaya mati mendadak, kalau perlu supaya sakit, seolah-olah mereka mau memberi kesehatan, seolah-olah mau menyelamatkan, tapi mau merusak badannya orang lain. Ini supaya kita hati-hati, supaya kita berpegang kepada Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita kepingin selamat di dunia dan selamat di alam kubur, insya Allah, dan selamat di akhirat. Sekarang ini banyak. Jadi supaya kita hati-hati, dan di akhir zaman ini banyak fitnah, dan banyak hal-hal yang baru. Nanti orang flu, pilek, batuk, demam, dikatakan COVID-19, diberi nama-nama yang baru untuk menakut-nakuti manusia. Terus dibikinkan alat tes dengan alat-alat macam-macam perlengkapan untuk pembodohan umat. Orang flu itu dari zaman dulu sudah ada, virus itu dari zaman dahulu sudah ada. Orang pilek, orang batuk, orang demam, panas, badan panas, itu dari zaman dulu sudah ada. Orang bersin, itu dari zaman dulu sudah ada semua. Jangan mau kita dibodoh-bodoh. Kita lihat Nabi Yunus alaihissalam di dalam perutnya ikan 40 hari tidak ada oksigen, tidak ada makan, gelap. Tapi kalau Allah beri hidup, dia tetap hidup. Walaupun mereka mau berusaha mau meracun, kalau Allah masih menyelamatkan, memang masih bisa selamat. Tapi kita harus berusaha, jangan sampai kita mau dikasih racun. Kita harus berusaha supaya keluarga kita, diri kita, jangan sampai dirusak. Mau dikasih obat-obat yang bikin lemes, yang bikin loyo. Orang belum lahir kadang sudah di KB, supaya tidak lahir, supaya mati, supaya tidak sampai lahir di dunia. Orang yang sudah keluyuran di dunia mau diselamatkan. Orang yang sehat dikatakan sakit dengan alat-alat tes bikinan Yahudi. Orang yang sehat dikatakan sakit. Banyak terjadi seperti ini. Dibikinkan istilah-istilah baru, OTG, orang tanpa gejala. Dibikinkan istilah-istilah baru, pasien dalam pantauan, dan lain-lain. Ini semua programnya Yahudi, programnya WHO, mau menghancurkan negara orang, mau bikin kacau rumah tangga orang, mau bikin kacau tempat sholat orang, mau bikin kacau softnya sholatnya orang, supaya softnya renggang, supaya tidak mau salaman, supaya jauh dengan keluarganya, supaya takut, ditakut-takuti. Jadi kita supaya perhatikan, itu pekerjaan setan, menakut-nakuti manusia. Kalau setan menakut-nakuti manusia supaya tidak beramal, supaya tidak berbuat baik, supaya ya ini setan berbentuk jin atau setan berbentuk manusia. Pekerjaannya menakut-nakuti manusia supaya jauh dari masjid. Kalau perlu masjidnya supaya ditutup, supaya tidak sholat. Padahal apa? Kita ini perlu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena kita tidak mampu menghadapi musuh-musuh kita yang tidak nampak maupun yang nampak. Kita tidak mampu tanpa pertolongan Allah. Kita perlu berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran berfirman, "Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya' wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un 'alim." Ya, setan menjanjikan menakut-nakuti kemiskinan,
kepadamu dan menyuruh kamu berbuat keji, sedangkan Allah menjanjikan ampunan dan karunia-Nya kepadamu, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Jadi setan itu memang pekerjaannya menakut-nakuti manusia supaya tidak beribadah, supaya jauh dengan keluarga, supaya orang tua yang sakit disingkirkan, supaya orang ini berbuat zalim. Kalau Allah membahagiakan manusia, kalau kita mengikuti perintah Allah, protokol-protokol yang ada di dalam Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita tenang, kita tegar, kita selamat insya Allah. Kalau kita ikuti petunjuk Allah, tidak ada yang meragukan. Obat dan rahmat Al-Quran ini petunjuk dan obat dan rahmat bagi orang yang yakin kepada Allah, bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi supaya kita perhatikan, supaya kita berpegang betul-betul kepada Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, supaya kita tidak mudah diombang-ambingkan. Karena tidak ada yang bisa menyelamatkan kita selain Allah. Tidak ada. Mereka mau jadi juru selamat, tidak bisa. Mereka menyelamatkan diri mereka sendiri, tidak bisa. Mereka itu tidak bisa menyelamatkan diri mereka sendiri dari azab Allah, dari siksanya Allah. Mereka tidak mampu. Mereka sendiri kebingungan. Mereka sendiri bingung. Menghadapi virus saja mereka bingung. Padahal yang bekerja ini bukan virus. Kalau virus dari zaman dulu, ini ada tentara Allah yang lembut, yang mata mereka tidak bisa menjangkau, tidak bisa melihat. Tentara Allah yang lembut. Kalau umat Islam yang diambil, syahid. Tapi kalau orang kafir yang diambil, tersiksa dia di alam kubur sampai ke alam barzakh, sampai ke akhirat. Kalau orang Islam insya Allah mati syahid, sudah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada tentara Allah yang lembut, yang tidak bisa dipandang, tidak bisa dilihat dengan alat-alat mereka. Alat mereka tidak bisa menjangkau. Tentara Allah ini banyak. Air bisa jadi tentaranya, angin bisa jadi tentaranya. Angin itu kalau Allah kehendaki, Allah perintah, bisa menghancurkan saraf manusia. Orang bisa gila dimasuki angin, otaknya diputar sama angin, bisa gila. Orang bisa dimasuki angin, kakinya bisa dibikin lumpuh, bisa. Kalau Allah izinkan, Allah kehendaki, angin bisa masuk di perut manusia, bikin manusia itu kembung, bikin sesak napas. Bisa. Dengan angin saja bisa. Ini semua tentaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udara ini tentara Allah yang tidak bisa dilihat oleh mata manusia. Air bisa menggulung manusia, bisa menghabisi manusia, dan air bisa jadi kebaikan kepada manusia. Sama saja, semua itu bisa jadi kebaikan dan bisa jadi keburukan, tergantung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama juga dengan virus. Virus juga jadi kebaikan bisa kalau Allah berkehendak. Jadi vitamin bisa, jadi obat bisa di badan manusia. Bakteri itu juga ada manfaatnya. Allah ciptakan di tangan manusia. Makanya disunahkan makan pakai tangan. Pakai tangan. Apa? Bakteri di tangan ini diselidiki bisa menghancurkan makanan di dalam perut. Ada manfaatnya. Bahkan cacing pun yang Allah ciptakan di dalam perut manusia ada manfaatnya. Allah itu maha pandai. Semua bisa jadi kebaikan kalau Allah berkehendak. Api bisa jadi dingin kalau Allah kehendaki dingin. Air bisa jadi panas, bisa merusak dalam badan manusia. Air kalau Allah kehendaki untuk menghancurkan paru-paru, jantung sekejap. Air itu bisa jadi obat. Tapi kalau Allah jadikan perusak di badan manusia, bisa. Itu semua tergantung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah begitu, kita dekatkan diri kita kepada Allah. Kita dekatkan, kita banyak berzikir, banyak mengingat Allah. Kita ikuti aturannya, kita ikuti perintahnya, kita ikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita jauhi. Semua perintah Allah mengajak kepada keselamatan, keselamatan yang sebenarnya,
bukan keselamatan yang menipu. Kalau perintah-perintah orang Yahudi dan orang Nasrani, keselamatan yang menipu, keselamatan yang menghancurkan. Kalau perintah Allah kita kerjakan, keselamatan yang sebenarnya, keselamatan yang abadi, keselamatan sampai ke akhirat, bukan keselamatan yang menipu, bukan keselamatan di dunia ini saja. Buat apa selamat kalau di dunia ini saja? Orang sehat juga bisa mati. Apa orang mati itu tergantung penyakit? Bukan. Apa orang mati itu tergantung penyakit? Bukan. Apa orang mati itu tergantung udara? Bukan. Apa orang mati itu tergantung oksigen? Bukan. Orang mati itu tergantung Allah. Tadi saya bilang, Nabi Yunus di dalam perut ikan 40 hari, tidak ada oksigen, gelap gulita, tidak ada makan, tidak ada udara. Kok hidup? Nah ini, orang mati tergantung Allah, bukan tergantung jantung, bukan tergantung paru-paru, bukan tergantung udara, bukan tergantung kesehatan kita. Kita harus sadar bahwa Allah yang menentukan segala-galanya. Allah yang menentukan hidup dan mati kita. Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha tinggi, yang maha perkasa. Caranya enak, kita kerjakan perintah Allah, kita jauhi larangan Allah, kita bertakwa kepada Allah. Jangan nuruti omongan orang. Diombang-ambingkan orang. Ini obat, ini bisa menyembuhkan penyakit. Kalau tidak ada di Al-Quran, tidak ada di hadis, singkirkan. Jangan percaya orang. Kalau percaya orang tidak ada habisnya, diombang-ambing, disesatkan sama manusia. Dokter-dokter pun bisa disesatkan sama WHO. Nggak berani melawan. Jadi kita ini usahakan ikuti ajaran Nabi, ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala, menyelamatkan, betul-betul menyelamatkan sampai ke akhirat. Kita makan diatur, kita tidur diatur sama aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kita tidak boleh makan haknya orang, tidak boleh berzina, tidak boleh minum khamr. Semuanya diatur supaya kita sejahtera, supaya kita aman, supaya kita selamat. Selamat sampai ke akhirat, bukan selamat di dunia. Perintah Allah sudah lengkap, sudah lengkap. Coba kita lihat, kita perhatikan, kita ikuti perintah Allah. Perintah Allah jangan kita sepelekan, kita singkirkan. Lantas perintah-perintah setan yang kita kerjakan. Di zaman sekarang banyak setan berbentuk manusia. Setan itu bisa dari golongan manusia, bukan dari golongan jin saja, yang menyesatkan manusia, yang mengajak manusia kepada kesesatan supaya menjauhi keluarganya. Ada di satu daerah, orang tuanya itu sakit, kena flu demam, anaknya keluar rumah semua, gak mau dekat sama dia, akhirnya ngekos semuanya. Ngeri. Karena apa? Mengikuti perintah-perintah sesat. Kalau kita melihat dari sisi ilmu kedokteran, ilmunya Yahudi, penyakit bisa menular menurut mereka. Tapi kalau menurut ilmunya Allah, tidak ada yang bisa menular kecuali dengan izinnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang bisa menular, tidak ada penyakit bisa menular, tidak ada. Semua sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ajal kita sudah dicatat, sudah ditentukan, tidak bisa maju, tidak bisa mundur, kecuali Allah yang merubahnya, kecuali Allah yang berkehendak menentukan perubahan. Allah sudah mencatat, tidak ada yang bisa merubah, tidak ada yang bisa memajukan atau memundurkan, tidak ada. Jadi supaya kita perhatikan perintah Allah, perintah Allah. Puasa sunnah bisa membunuh virus. Puasa sunnah bagus di badan manusia, sehat insya Allah. Zikir banyak, ingat kepada Allah di mana saja. Ingat dengan badanmu, kerjakan perintahnya. Jauhi apa yang dilarang oleh Allah. Selamat insya Allah. Selamat di pikiranmu, tenang, tentram, kalau kamu dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak bisa hidup bahagia, tidak bisa hidup tenang, selalu dibayang-bayangi dengan kematian. Sekarang ini banyak orang kaya yang bingung, banyak orang kaya yang sedih, banyak orang pangkat yang bingung, yang sedih. Karena apa? Takut mati. Dan mati ini pasti mendatangi mereka. Mereka punya makar, Allah punya makar jauh lebih hebat. Mereka punya makar, Allah punya makar jauh lebih hebat dari mereka. Mereka bakal dihancurkan dengan Allah
Mereka akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bertahan, dengan perlahan. Kalau mereka mau menghancurkan umat Islam, mereka akan dihancurkan dengan perlahan. Insya Allah betul-betul siksanya Allah ini mengena. Jadi kita supaya betul-betul mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita ini terpengaruh dengan mereka. Kiranya sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.